Luar biasa hebat. Persib Bandung menang telak 10-0 di laga uji coba. David da Silva cetak hat-trick dan Ciro Alves cetak brace 2 gol. Begini jalannya pertandingan. Tonton sampai selesai, kamu akan terpukau melihatnya. Pada babak pertama pertandingan yang sangat dinantikan ini, tim Persib Bandung menurunkan susunan pemain terbaiknya, memanfaatkan setiap potensi untuk meraih kemenangan telak. Dalam laga yang berlangsung penuh intensitas tersebut, para pemain Persib menunjukkan performa yang sangat dominan dan mendominasi jalannya pertandingan dari awal hingga akhir babak pertama. Mereka berhasil menciptakan kekacauan di lini pertahanan tim lawan, anak asuh Suhendra Jamal, dan berhasil merobek jala gawang mereka dengan keunggulan yang sangat meyakinkan, yakni 3-0. Gol pertama yang membuka keran kemenangan bagi tim Pangeran Biru diciptakan oleh pemain anyar mereka, Ciro Alves. Dengan teknik yang sangat mengesankan, Ciro Alves melancarkan sebuah sepakan keras dan akurat dari luar kotak penalti yang tidak mampu diantisipasi oleh kiper lawan. Sebuah gol yang menunjukkan betapa cemerlangnya kualitas tekniknya di lapangan. Kemudian, 2 gol berikutnya disumbangkan oleh striker andalan Maung Bandung yang berasal dari Brasil, David da Silva. Gol pertama David da Silva datang dari sebuah sepakan spektakuler yang dilancarkan dari luar kotak penalti, sebuah tembakan yang meluncur mulus dan menembus jala gawang lawan. Gol kedua David da Silva tercipta lewat aksi sundulan yang sangat cerdas dan terukur, memanfaatkan umpan silang dari Hen-Hen Herdiana yang berada di sisi kiri lapangan. Sundulan tersebut benar-benar menunjukkan ketepatan dan kekuatan David da Silva dalam menyambut bola. Memasuki babak kedua, David da Silva sekali lagi membuktikan ketajamannya dengan mencatatkan namanya di papan skor, menambah keunggulan tim Persib Bandung. Selain itu, Ciro Alves juga kembali beraksi dengan sukses menciptakan gol lagi ke gawang Batam Renggali, menambahkan catatan pribadinya dengan mencetak 2 gol atau brace dalam pertandingan ini. Performa luar biasa dari kedua pemain ini jelas menjadi sorotan utama dalam laga tersebut. Walaupun Maung Bandung menunjukkan dominasi yang sangat kuat dan hampir menyempurnakan kemenangan dengan lebih banyak gol, mereka harus merelakan kesempatan untuk menambah kedudukan melalui tendangan penalti. Febri Haryadi yang mendapatkan kesempatan emas tersebut tidak berhasil mengeksekusi dengan sempurna karena tendangannya berhasil ditepis oleh kiper lawan. Momen tersebut menjadi satu-satunya celah kecil dalam performa dominan Persib Bandung pada laga ini. Namun secara keseluruhan, mereka tetap berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir yang sangat memuaskan. Pada akhirnya, Persib menang telak 10-0 di laga melawan Berenggali Selection. Bojan Hodak Auto bangga jika melihat video ini. Bisa dijadikan referensi untuk evaluasi setelah Piala Presiden. Kegagalan Persib Bandung di Piala Presiden 2024 memberikan pelajaran berharga bagi pelatih Bojan Hodak dan timnya. Meskipun penampilan di turnamen domestik tersebut tidak sesuai harapan, tantangan berikutnya adalah mempersiapkan tim untuk tampil memukau di Liga Champions Asia dan Liga 1 Indonesia musim depan. Agar bisa meraih kembali gelar juara secara beruntun, Bojan Hodak harus melakukan evaluasi mendalam dan strategis. Berikut adalah beberapa area kunci yang harus diperhatikan. Evaluasi menyeluruh terhadap strategi dan taktik yang digunakan selama Piala Presiden 2024 adalah langkah awal. Bojan Hodak perlu menganalisis apakah formasi yang diterapkan efektif melawan lawan dan apakah ada kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh lawan. Perlu dilakukan penyesuaian taktik yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan tim, khususnya dalam menghadapi tim-tim dari luar negeri di Liga Champions Asia yang mungkin memiliki pendekatan taktik yang berbeda. Kemampuan untuk beradaptasi selama pertandingan merupakan kunci. Evaluasi ini harus mencakup seberapa baik Hodak dapat mengubah strategi dan formasi untuk mengatasi dinamika pertandingan yang berubah. Persiapan untuk Liga Champions Asia dan Liga 1 Indonesia memerlukan strategi yang fleksibel dan adaptif, yang dapat diterapkan dengan cepat berdasarkan situasi di lapangan. Kondisi fisik pemain adalah faktor krusial dalam performa tim.
Bojan Hodak perlu menilai manajemen kebugaran dan stamina pemain selama turnamen. Evaluasi ini termasuk menilai efektivitas program latihan dan pemulihan, serta memastikan pemain tidak mengalami kelelahan yang dapat mempengaruhi performa mereka di pertandingan mendatang. Penilaian terhadap keputusan rotasi pemain juga penting. Hodak harus mengevaluasi apakah rotasi pemain yang diterapkan selama Piala Presiden sudah tepat, dan bagaimana keputusan ini memengaruhi performa tim secara keseluruhan. Rotasi yang efektif akan sangat penting dalam menjaga kebugaran pemain sepanjang musim kompetisi yang panjang. Pemilihan pemain yang tepat untuk setiap pertandingan adalah kunci keberhasilan. Bojan Hodak harus menilai apakah pemain yang dipilih sudah sesuai dengan kebutuhan taktik setiap pertandingan. Ini termasuk menilai kontribusi setiap pemain dan memutuskan apakah ada pemain yang harus diberikan lebih banyak kesempatan atau sebaliknya. Penempatan pemain di posisi yang sesuai dengan keahlian mereka juga harus dievaluasi. Hodak perlu memastikan bahwa setiap pemain ditempatkan di posisi yang memaksimalkan potensi mereka dan mendukung strategi tim secara keseluruhan. Evaluasi terhadap bagaimana tim menangani situasi kritis dalam pertandingan sangat penting. Apakah Hodak memiliki pendekatan yang efektif dalam menangani tekanan dan situasi darurat? Kemampuan untuk tetap tenang dan membuat keputusan yang tepat dalam kondisi tekanan akan sangat menentukan performa tim di kompetisi yang lebih menantang. Strategi pemulihan setelah kekalahan juga harus ditinjau. Bagaimana tim dan pelatih menangani kekalahan dan kembali ke jalur kemenangan adalah kunci untuk menjaga motivasi dan performa. Pendekatan yang efektif dalam pemulihan akan memastikan tim siap menghadapi tantangan berikutnya dengan semangat yang baru. Persiapan yang baik melibatkan analisis mendalam terhadap lawan. Bojan Hodak harus memastikan bahwa timnya melakukan studi menyeluruh terhadap lawan-lawan potensial, baik di Liga Champions Asia maupun Liga 1 Indonesia. Penggunaan analisis video untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan serta menerapkan strategi yang sesuai akan sangat membantu dalam meraih kemenangan. Menghadapi tim dari berbagai belahan dunia di Liga Champions Asia memerlukan adaptasi taktik yang berbeda. Hodak perlu memastikan bahwa strategi yang diterapkan dapat mengatasi gaya permainan internasional yang mungkin berbeda dengan lawan domestik. Evaluasi terhadap cara Hodak berkomunikasi dengan pemain harus dilakukan. Apakah instruksi dan motivasi yang diberikan sudah jelas dan membangun kepercayaan diri pemain? Komunikasi yang efektif akan membantu menjaga semangat tim dan meningkatkan performa di lapangan. Pendekatan motivasi yang digunakan untuk menjaga semangat dan fokus pemain harus dievaluasi. Memotivasi pemain dengan cara yang tepat akan memastikan bahwa mereka tetap bersemangat dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tim. Penggunaan teknologi dan analisis data dalam perencanaan dan evaluasi pertandingan juga perlu ditingkatkan. Bojan Hodak harus memastikan bahwa tim memanfaatkan alat-alat teknologi terbaru untuk menganalisis performa dan merencanakan strategi dengan lebih efektif. Penggunaan data statistik untuk menganalisis performa individu dan tim dapat memberikan wawasan berharga. Evaluasi ini akan membantu Hodak memahami tren performa dan membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan kinerja tim. Dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap area-area kunci ini, Bojan Hodak dapat merancang rencana strategis yang komprehensif untuk membawa Persib Bandung kembali ke jalur kemenangan di Liga Champions Asia dan Liga 1 Indonesia musim depan. Kegagalan di Piala Presiden 2024 harus dijadikan sebagai kesempatan untuk belajar dan berbenah, memastikan bahwa tim siap menghadapi tantangan baru dengan persiapan yang lebih matang dan strategi yang lebih tajam. Dengan langkah-langkah evaluasi yang tepat, Persib Bandung dapat meraih kesuksesan dan mempertahankan gelar juara secara beruntun. Musim kompetisi yang mendatang akan menjadi ujian berat bagi Persib Bandung, khususnya di pentas Liga Champions Asia.
Setelah hasil yang kurang memuaskan di Piala Presiden 2024, pertanyaan penting yang muncul adalah apakah Bojan Hodak, pelatih Persib, perlu menambah pemain baru untuk skuadnya guna meraih kesuksesan di kancah Asia. Artikel ini akan membahas berbagai alasan mengapa penambahan pemain bisa menjadi strategi yang sangat penting untuk mencapai kejayaan di Liga Champions Asia. Menambah pemain baru untuk skuad Persib Bandung bisa menjadi langkah strategis yang krusial untuk meraih kejayaan di Liga Champions Asia musim depan. Dengan tingkat persaingan yang tinggi dan kebutuhan akan kedalaman skuad yang solid, penambahan pemain berkualitas dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat tim dalam menghadapi jadwal padat dan berbagai tantangan yang dihadapi, tetapi juga akan memberikan Bojan Hodak lebih banyak opsi taktik dan formasi. Dengan keputusan yang tepat dalam merekrut pemain baru, Persib Bandung bisa memperkuat skuadnya dan meningkatkan peluang untuk sukses di pentas Asia serta mempertahankan gelar juara di Liga 1 Indonesia. Evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim dan visi jangka panjang pelatih akan menjadi kunci untuk meraih hasil yang optimal di musim depan. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Berita terbaru dan terupdate. Justin Hubner berkesempatan tembus skuad utama Wolves dan bakal tampil di Premier League musim 2024. Inilah alasannya. Kalian akan bangga dan optimis mendengarnya. Bursa transfer Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun dirumorkan jadi incaran klub Liga Spanyol Cadiz. Proses naturalisasi tim Henry Victor Geypens, Hinoke Mauresmo Yohanes, dan Dion Marks masih panjang. Ternyata dipersiapkan untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 dan kualifikasi Piala Dunia U20. Hasil Piala AFF U19. Diobok-obok dan dipermalukan di GBK. Timnas Indonesia bantai habis Filipina dengan skor telak 6-0. Berita terbaru dan terupdate. Elkan Bagot diincar Derby County dan Wycombe Wanderers di bursa transfer musim panas 2024. Jens Raven emosional cetak gol debut di Timnas U19 Indonesia. Indra Syafri, dia janji cetak 2 gol. Kalau begitu pasang Jens Raven sebagai starter dong, coach. Hari ini, dan ini penampilan ke-6-nya ya. Kita berharap bersiap-siap Welber dan sundulan kembali dari Jens Raven. Serangan yang coba dibangun. Jens coba mengejar kanan ketika ada sebuah counter dari Filipina. Direbut. bisa Sekarang tampak coba oleh Jens Raven. Lihat, ganggu saja dari bola oleh Welber. Coba direbut oleh Jens. Dia Jens yang memang dipercaya untuk menjadi striker utama dari Indonesia U19. Iya. Terupas kepada Jens Raven. Jens duel 1-1. Masih Jens dengan body shot yang dilakukannya. Masih Jens. Ya, apa yang terjadi pada itu? Alex Kaburu. Lihat kepada Jens Raven tadi. Alex Kaburu coba yang membuat koneksi dengan Jens Raven. Sayang sekali. Tapi bolanya masih bisa tangan dari Filipina. Iya, dan mungkin juga pemain juga harus mulai sedikit memvariasikan cutback-nya dengan bola atas. Kurang tepat.
Ya, Indonesia punya 3 striker. Ya, di satu sisi adalah sebuah pelapis, tapi Rizky Afrizal berikan bukan pada Jens. Cepat sekali bagaimana Jens melakukan drive. Masih Jens, Jens lagi, Jens. Dan sebuah defense. Oh, ini dia dapat kesempatan. kali ini. Dan Anda lihat pemirsa, Jens. Dalam penampilan yang kelima bagi Indonesia U19, Jens Robben akhirnya berhasil memecah telur dari gol yang dia buat untuk Indonesia U19. Kembali Jens, oh baik, Ola memberikan bola pada Rusia. Berarti sekarang poin 3 akan didapat oleh Indonesia dan Arezi ya. Jens sekali kuasai bola. Jens berikan bola pemirsa. Dan sekarang Ola. Oh, gimana Jens Robben berhasil menjadi matang. Umpan yang sangat baik yang dipertontonkan oleh Rizky Afrizal. Di mana kemenangan Indonesia di laga pertama 6-0 Indonesia berhasil memenang. Sama tim dalam hal penguasaan bola. Jadi ya, untuk seorang pemain muda yang saya pikir bisa dibilang belum terlalu banyak bermain untuk tim nasional, hari ini permainan Arlian Menjadi leader, sementara Jens juga menjadi percaya diri ya, tenang, percaya diri dan kontribusinya sangat besar.